Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Keluhannya apa? Iya, silakan. Ini gak ada gigi. Tidak ada keluhan, Bang. Bang Bocah mau bertanya atau ditanya? Di sini ada Gurunda, ada Bang Zuma, Bang Dalbo, Iya. Bang Kaisar ya. Ya karena saya dianggap sesat, maka saya naik sini mencari jalan yang tidak sesat begitu. Baik. Silakan Gurunda. Iya kan menurut orang-orang di sini bahwa saya sesat. Gimana menurut caranya? kita, Bang. Bahwa saya Abang ini selalu salah paham. Bukan menurut kita di sini, menurut Bible loh. Ya betul. Bukan di situ tidak ada Bible menulis seperti itu. Yang menulis di situ kan kalian. Makanya saya datang. Ada saudara, Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat. Berarti ada orang yang disesatkan oleh penyesat. Siapa? Betul, Siapa penyesatnya? Penyesatnya bergelar Kristus. Kristen adalah pengikut Kristus. Kalau ternyata penyesat itu adalah Kristus, maka Kristen sama dengan pengikut penyesat. Kan begitu? Iya boleh kalau ditulis pengikut. Masalahnya di sini. Ya itu dia. Di atas oten sesat. Nah sekarang mengatakan itu tanda tanya, kawan. Itu tanda tanya. Apakah oten itu sesat? Kalau saudara mengatakan bukan, alhamdulillah. Kami juga senang. Yang jelas di situ cuma dua kata, oten sesat. Itu tanda bacanya apa? Itu ada tanda tanya, Pak. Mana ngerti oten Bang Zuma, nggak ngerti Itu Tuhan. pertanyaan bukan pernyataan. Dibaca baik-baik ya Pak Bocah. Atau kalau tidak bisa baca itu pakai Saya kacamata. nggak ngerti begituan. Oh pertanyaan. Ditanya utusan dibaca Tuhan kok. Berarti saya dong yang menjelaskan. Kalau dibantah itu temanya, berarti itu saya pertanyaan yang harus ya. menjelaskan. Iya, kalau itu pertanyaan berarti saya yang harus menjelaskan. Iya, silakan saudara, Dengan silakan. data ya Pak Bocah ya. Jangan Silakan. modal asumsi atau congor ya Pak Bocah, silahkan. Loh, kita itu bicara pakai congor, bukan pakai apa. Iya, silakan Maki Pale. Al-Quran saya mengatakan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan memberikan janji-janji kepada orang kafir. Setan yang membangkitkan angan-angan kosong orang-orang kafir. Dan setan itu padahal hanya menjanjikan tipuan belaka kepada orang kafir. Al-Quran surah An-Nisa ayat 120. Nah sekarang Yesusnya nih mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang dengan bergelar Kristus. Di mana tertulis Matius 24 nomor 4 nomor 5. Nah kalau Kristen ini adalah pengikut Kristus, Kristus yang mana yang Kristen ikuti? Kan itu Bang. Karena ada penyesat yang bergelar Kristus yang akan menyesatkan banyak orang. Artinya kalau Yesus ini betul, maka akan terjadi banyak orang menjadi pengikut Kristus yang adalah penyesat. Gitu Bang. Maka pertanyaannya, siapa pengikut Kristus yang penyesat itu? Silakan, mari kita bahas. Waktu saya masih ada 1 jam. Betul kata Silakan. bahwa iblis itu memberikan harapan yang tidak ada, betul. Tetapi kan di sini bukan berbicara iblis. Di sini berbicara tentang keselamatan. Jadi yang memberikan keselamatan itu bukan iblis tetapi Tuhan. Jadi kalau ada yang berbicara tentang keselamatan itu jelas dari Tuhan. Karena iblis itu memang dia menyesatkan bukan menyelamatkan. Jadi kalau Abang Zuma mengatakan bahwa iblis penyesat, ya memang iblis itu penyesat. Tetapi kalau berbicara
keselamatannya jelas Tuhan berbicara Tuhan, karena di dalam kitab suci yang menyelamatkan umat manusia itu hanya Tuhan. Iya, tahu saya. Tapi gini, saudara. Kristen itu bukanlah orang yang bagaimana kali. Sedangkan Yesus itu adalah orang yang suci kan. Yesus orang suci ini aja digoda, dicoba oleh iblis. Coba Anda baca Lukas 4. Iblis datang kepada Yesus. Kata iblis kepada Yesus, Yesus, ya paman, segala kuasa itu serta kemuliaannya. Coba, kemuliaan. Jadi iblis menjanjikan kemuliaan kepada Yesus. Kata iblis, Yesus, segala kuasa serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu, sebab semua itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu kuasa dan kemuliaan akan menjadi milikmu. Jadi iblis menjanjikan kuasa, iblis menjanjikan kemuliaan, dan iblis berhak. Itu dalil, saudara, jangan ditertawakan, itu Bible. Dan kata bisa menjelaskan dalil itu. Masalahnya Bang Zuma tidak tahu, tidak mengerti apa maksud daripada Yesus menunjukkan dicobai iblis di situ. Di situ memberikan pengajaran kepada manusia bahwa demikianlah manusia akan dicobai oleh iblis. Makanya dia memberikan seperti itulah manusia dicobai iblis. Nah itu dia, makanya sekarang iblisnya minta disembah. Yang disembah orang Yahudi itu bukan Kristus. Yang disembah Kristen itu Kristus. Betul enggak? Ada enggak orang Yahudi? Ada enggak orang Yahudi kemudian menyembah Tuhan bergelar Kristus? Ada enggak? Ada enggak di antara seluruh nama-nama gelar Tuhannya oleh orang Yahudi itu kemudian bergelar Kristus? Ada enggak? Di antara gelar-gelar Tuhannya orang Yahudi ada enggak yang gelarnya itu Kristus? Enggak ada kan? Nama Tuhannya orang Yahudi itu kan jelas. Tidak ada kemudian yang bergelar dari Kristus. Nah, gimana dong? Sedangkan Kristen ini penyembah Kristus. Mana yang betul? Makanya muncul kemudian pertanyaan. Ketika orang Yahudi memiliki Tuhan, El, Adonai, Elion, Elohe, El Olam, El Eroi, El Shaddai, Emmanuel, Esabot, Rafa, Nisi, Mekadisem, Jire, Aser, kemudian apa lagi? Shalom, kemudian Sama, Sebaot, kemudian Sikenu. Ada enggak kemudian bergelar Kristus? Nggak ada. Orang Yahudi tidak menyembah Kristus, Kristen menyembah Kristus. Sedangkan penyesat yang muncul bergelar Kristus. Ini masalah besar, kawan. Ngeri kalau ini Anda tidak jelaskan secara terperinci. Kan begitu. Iblis datang kepada Yesus, mencobai Yesus. Aku akan memberikan kemuliaan, aku akan memberikan kuasa apabila engkau menyembah aku. Nah, di dunia ini ada yang menyembah yang bergelar Kristus. Tuhannya orang Yahudi, Yesaya 5:16 bergelar Maha Suci, Maha Tinggi. Tuhannya umat Islam sama, bergelar Subhanahu wa Ta'ala, Maha Suci, Maha Tinggi. Gelar sembahannya Kristen, Kristus. Berbeda kan? Benar enggak? Sedangkan penyesat itu tidak ada yang bergelar Maha Suci, Maha Tinggi. Yang penyesat itu bergelar Kristus. Nah, Kristen satu-satunya komunitas banyak di atas muka bumi ini yang menyembah sosok Kristus. Ayo, saudara. Jangan sombong, jangan ponga terhadap kebenaran. Ini dalil Bible. Bukan sombong, masalahnya kalau kita mendengarkan Bang Juma, di sini justru Bang Juma yang sebagai penyesat. Alasannya? Karena Bang Juma mengajarkan tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Yesus mengatakan, Bang Juma lah yang jadi. Yesus mengatakan penyesat itu bergelar apa, Bang?
Saya nggak tahu penyesat itu bergelar apa. Yang jelas yang saya tahu bahwa yang menyesatkan itu adalah iblis. Nah, kalau iblisnya datang bergelar Kristus boleh nggak? Kenapa? Kalau iblisnya datang bergelar Kristus boleh nggak? Nyamar-nyamar jadi Kristus boleh nggak? Ya, saya nggak bisa mengatakan itu atau boleh nggak, karena saya nggak tahu. Lah, kenapa nggak baca Bible? Kenapa nggak baca Bible, kawan? Kenapa nggak baca Bible? Dari dulu kan sudah jelas. Kenapa nggak baca Bible? Ke jalan dosa sudah jelas-jelas itu perbuatan daripada iblis. Maksud saya kenapa nggak baca Sudah Bible? jelas bahwa iblis itulah yang menyesatkan. Kenapa nggak baca Bible? Kalau penyesat itu bergelar Kristus, kenapa nggak baca Bible? Kan tertulis tuh. Dalam Alkitab tidak ada di situ. Yang dimaksud penyesat di dalam Bible itu adalah iblis dan termasuk manusia yang selalu memutarbalikkan kebenaran. Kita baca. Termasuk Bang Juma sebenarnya. Nggak apa-apa, nggak masalah kawan. Meneliti secara dalam karena Bang Juma selalu memutarbalikkan kebenaran. Artinya iblis lah, Bang Juma lah yang jadi iblis kalau kita mendengarkan Bang Juma. Baik. Karena Bang Juma. Baik. Dengarkan. Yesus berkata di dalam Matius 24, jawab Yesus. Nah, bukan jawab Suma, tapi jawab Yesus. Jangan kau tuduh saya. Yesus yang berkata, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Penyesatnya bergelar apa? Kristus. Siapa yang mengatakan itu? Yesus. Bukan Suma. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kata siapa? Kata Yesus. Kenapa saya yang kau tuduh? Jadi menurut Yesus berdasarkan Bible, penyesat itu bergelar Kristus. Di situ tidak ada dikatakan bahwa penyesat itu bergelar Kristus. Di situ kan Yesus menjelaskan bahwa waspadalah karena akan banyak datang orang mengaku memakai namaku. Di situ dengan mengatakan aku adalah, dengan berkata aku adalah, dia akan memakai namaku dan berkata aku adalah Kristus. Nah, itu berarti penyesatnya bergelar apa? Mengaku apa penyesatnya? Ia datang mengaku-ngaku sebagai Kristus. Bagus, gitu dong. Ini baru. Nah, sekarang ketika Anda sudah menyadari bahwa penyesat itu mengaku Kristus, Kristen ini artinya apa? Pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Muncul pertanyaan, Kristus mana yang Anda ikuti? Karena ada Kristus Nabi, ada Kristus penyesat. Anda menyembah Yesus itu ikut Kristus mana? Sedangkan Yesus yang anak Maria menyembah kepada Elohim, yang maha suci, yang maha tinggi. Anda sebagai pengikut Kristus menyembah kepada oknum Kristus. Sedangkan iblis berkata, barang siapa yang menyembah aku, maka aku akan memberikan kuasa dan kemuliaan kepadanya. Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Ada yang ingin disembah selain yang maha suci, yaitu Kristus. Siapa yang mau disembah selain Tuhan? Berdasarkan Lukas 4 nomor 5, nomor 6, nomor 7. Siapa? Ayo kawan, jujur. Ya, memang kalau kita membaca kitab ya, yang minta-minta untuk disembah itu adalah iblis. Iblis. Dan iblis itu, penyesat itu bergelar apa? Kalau saya nggak tahu kalau itulah kalau kita sudah kepenuhan iblis dalam diri kita, tidak mungkin kita mau buka kedok kita sendiri. Tadi Anda sendiri yang mengatakan bahwa penyesat itu bergelar iblis, bergelar Kristus. Sekarang Anda mengatakan, aku tidak tahu. Kenapa bisa demikian?
Kenapa bisa demikian? Masalahnya begini, cuma kenapa bisa demikian? Imam menjelaskan tadi bahwa ada Kristus penyesat, ada Kristus penyelamat. Iya, yang penyelamat itu itulah yang kami ikuti orang Kristen. Sekarang, Kristus sekarang yang ada tidak? Oke. Kristus yang menyesatkan. Ya lanjut. Masih ada lagi? Yang ikuti Kristus penyesat. Oke. Sekarang pertanyaan saya. Oke, masih ada lagi yang Anda ingin katakan? Ya, sekarang coba dengarkan. Ada tidak Yesus Kristus anak Maria mengajarkan untuk menyembah dirinya? Ada enggak? Jawab dengan jujur. Enggak ada. Enggak ada. Ada enggak iblis mengajarkan untuk menyembah dirinya? Ada enggak? Ya jelas, iblis lah yang mengajarkan untuk disembah. Sekarang siapa yang Anda sembah? Saya menyembah itu bukan karena saya disuruh, tetapi saya menyembah itu karena saya sadar bahwa saya ini manusia yang perlu ditolong, makanya saya menyembah dia. Menyembah siapa? Ya menyembah Sang Penyelamat, Kristus. Siapa? Kristus. Ada enggak Yesus mengajarkan dan mempraktekkan itu untuk dicontoh menyembah dirinya? Ada enggak? Enggak ada di situ. Enggak ada. Yesus mencontohkan. Enggak ada. Enggak ada. Sekarang yang Anda sembah bergelar Kristus. Betul? Betul? Betul, Kristus. Nah, siapa yang mau disembah yang bergelar Kristus itu siapa? Iblis. Nah, iblis. Udah selesai sebenarnya. Masalahnya di sini kan saya tidak pernah menyembah Kristus yang minta-minta untuk disembah, tapi saya menyembah Kristus yang tidak pernah minta untuk disembah, yaitu Kristus yang menyelamatkan. Jadi yang Kristus yang penyesat itu adalah Kristus yang minta-minta disembah. Makanya jelas dalam Alkitab bahwa yang minta-minta untuk disembah itu adalah iblis. Jadi kalau ada Tuhan yang minta-minta untuk disembah, maka itu sudah dipastikan itu bukan Tuhan yang benar, tapi itu adalah iblis. Berarti Anda mengatakan bahwa Tuhan yang diminta oleh Yesus untuk disembah itu iblis, gitu? Di mana di situ dikatakan bahwa dia Tuhan minta untuk disembah? Kan tidak ada. Ketika dikatakan oleh Yesus, sembahlah Allah karena hanya kepada Dia saja engkau berbakti, itu Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa? Ya, dalam hal itu kan dia sedang mengajar. Enggak, Anda mengatakan kalau ada Tuhan yang mengajarkan menyembah dirinya, Anda mengatakan itu iblis, betul? Saya tidak katakan kalau ada Tuhan yang mengajarkan. Saya katakan kalau ada Tuhan yang minta-minta untuk disembah, maka itu sudah dipastikan pasti iblis. Karena baik. Tuhan tidak butuh tidak butuh hormat dari manusia. Tidak butuh pengakuan dari manusia sehingga dia menjadi Tuhan. Dua Raja-Raja manusia tidak percaya. 2 Raja-Raja 17 nomor 36. Sembahlah aku saja, jangan ada yang lain. Itu iblis. Itu iblis ya? Itu iblis ya? Coba baca dulu ayat yang lengkap. Baca ayat yang lengkap. 2 Raja-Raja 17:36. Baca yang lengkap ayatnya. Jangan jadi sepotong-sepotong. Setiap konteks Alkitab itu ada maksudnya. Oke, baik, saya baca kepada saudara. Hormatilah aku, Tuhan, yang telah membawa kamu keluar dari Mesir, kuat dengan kuasa yang besar. Sembahlah aku dan persembahkanlah kurban kepadaku. Itu iblis. Itu iblis ya? Di situ baca di situ apa di situ? Saya sudah baca kok. Apa di situ? Baca di situ. Gimana ini? Di situ kan ada konteksnya. Konteks pula. 2 Raja-Raja 17 nomor 36. Hormatilah aku, jangan ada yang lain, yang telah membawa kamu keluar dari Mesir dengan kuasa yang besar. Sembahlah aku dan persembahkanlah korban kepadaku. Itu iblis. Aku Tuhan yang pencemburu, jangan ada ilah lain di hadapanku. Hanya aku saja ilah, tak ada yang lain. Maksudnya apa itu? Itu iblis. Itu iblis.
Loh, itu bukan iblis, itu Tuhan yang benar. Tadi katanya yang minta disembah iblis. Saudara, Anda baca Wahyu 22 nomor 9, Wahyu 19 nomor 10, Wahyu 14 nomor 7, semua perintahnya menyembah kepada Allah. Yohanes 4 nomor 23 nomor 24, menyembah Allah adalah penyembah yang benar. Menyembah Allah, Wahyu 19 nomor 4 itu hanya menyembah kepada Allah. 1 Korintus 14 nomor 25, sujud menyembah kepada Allah. Jadi yang mana yang benar ini? Mana yang betul? Kan saya sudah katakan tadi, kalau ada minta-minta untuk disembah maka itu iblis. Tetapi kalau dia mengajarkan untuk menyembah atau untuk menghormati dia, bukan minta namanya, tetapi dia mengajarkan kepada umatnya. Baca 2 Raja-Raja 17:36. Udah kau turun kau Bahlul. Mohon maaf nih, saya nggak suka bicara dengan orang pembohong, penipu. Kamu turun. Kamu iblis. Kamu turun. Tak perlu saya berbaik-baik sama orang bahlul, dongok, penyesat kayak kau. Kau katakan yang minta disembah itu iblis. 2 Raja-Raja 17 nomor 36. Dan sembahlah aku, berkorbanlah untukku. Jadi kau menuduh Tuhannya Yahudi sebagai iblis. Dongok, bahlul, mending kau turun. Udah diajar sopan, udah ajar baik. Kau tuduh pula Tuhannya Yahudi iblis. Marahlah Bang Suma. Sedangkan iblis berkata di dalam Lukas 4, sembahlah aku, maka aku akan berikan segala kuasa dan kemuliaan. Sekarang kau menyembah Kristus. Kamu dibilang baik-baik, bicara diskusi baik-baik, kau nggak mau. Malah penyembah yang minta disembah itu adalah iblis. Berarti Yesus mengajarkan menyembah kepada iblis gitu. Karena Yesus sendiri yang mengajarkan sembahlah Allah saja, jangan ada yang lain. Cobalah diskusi pakai otak, pakai akal, jangan egois. Kalau saudara tidak sanggup menerima kebenaran, jangan naik di komal Islam. Karena yang akan kami tumpahkan, yang kami suapi Anda pasti kebenaran, bukan kebohongan. Kesal kami sudah berupaya menyuapin Anda kebenaran, Anda tolak kebenaran itu dengan dusta. Itulah kata Yesus kemudian kepada murid-muridnya, jangan kau buang mutiara kepada mulut babi dan asu, kata Yesus. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel tuh. Jangan pula Kristen yang merasa. Yesus berbicara kepada muridnya Bani Israel, pemangku Torah. Hei Bani Israel, jangan kau lemparkan mutiara ke mulut babi dan anjing. Siapa babi dan anjing? Jangan pula kalian merasa seakan-akan Yesus berbicara kepada Kristen. Enggak, Yesus berbicara kepada Bani Israel, supaya Bani Israel tidak melemparkan Taurat itu kepada Romawi dan Yunani. Itu maksudnya. Susah kalian ini memang, karena Al-Quran sudah menerangkan, kalian hidup di angan-angan, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Kalau mau diskusi baik-baik, ayo kita pakai ilmu, silakan. Disiplin ilmu harus dinomorsatukan di dalam etika diskusi. Tapi ketika Anda memperbodoh, menghujat, menista, mengatakan Tuhannya Yahudi itu iblis, ya saat itulah saya akan marah. Aku nggak suka. Illal ladzina zalamu minhum. Saya harus tegas dan keras kepada orang yang zalim. Tuhan meminta dirinya disembah itu wajar. Yang tidak wajar itu menyembah Kristus. Karena tak ada gelar Kristus bagi Tuhan, tak ada. Kristus itu gelar bagi orang yang diurapi. Tuhan bergelar Eloah, Elohim, Adonai, Ehye, Aser, Ehye, Yotefa, Fe, El Shaddai, Sefaot. Apalagi Jireh, Mekadis, Kem, Nisir, Rafa, Sebaot, Shalom, Shammah, Sekinu. Tak ada kemudian Tuhan itu bergelar Kristus, tak ada. Yang bergelar Kristus itu iblis, penyesat, dan juga orang yang diurapi. Makanya di Islam itu yang bergelar Al-Masih itu dua. Yang pertama Nabi Isa, yang kedua setan, iblis, Dajjal. Susah kali diajak diskusi baik-baik. Malah nuduh Tuhannya Yahudi. Udah aku bilang, kitabnya orang Yahudi berkata, hormatilah aku. Dalam bahasa Ibraninya jelas perintahnya untuk dihormati. Tuhannya orang Yahudi minta. Dia tidak akan mungkin minta mengajarkan sesuatu yang tidak ada di dalam kitabnya orang lain. Dalam kitabnya Yahudi maksud saya. Perintahnya jelas. Harus bertakwa. Yare, hormat, takut, tunduk. Bahasa Ibraninya itu gitu.
Ya re, perintah kepada orang-orang Yahudi. Ya re, hormatlah, takutlah, tunduklah kepadaku, sebab aku yang menuntun engkau keluar dari Mesir dengan kekuatanku. Maka perintahnya kemudian apa? Sujud menyembahlah kepadaku. Sakah. Perintahnya sakah, sujud, hormat, menyembah. Sembahlah aku, kata Tuhan. Jadi tak ada kemudian Anda mengatakan yang minta disembah itu adalah setan. Kata siapa? Pencipta langit dan bumi itu menciptakan manusia untuk supaya manusia sujud tunduk menyembah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Harus tunduk sujud menyembah kepada Tuhan, bukan kepada setan. Karena hanya ada dua yang minta disujudin, yang minta kemudian disembah. Yang satu pencipta langit dan bumi, yang kedua adalah iblis. Dua-duanya minta disembah. Itu maksud penyembahan di sini, ditunduki, ditaati, diturutin. Dan itu jelas di dalam kitab saudara sendiri tertulis Lukas 4. Bahkan Tuhan yang katanya Anda sembah itu pun diminta oleh iblis untuk sujud menyembahnya. Kan gila. Yesus diminta ketika iblis datang kepadanya. Apa kata iblis? Yesus, segala kuasa serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu, sebab kemuliaan itu dan kuasa itu telah diserahkan Tuhan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku Yesus, maka seluruh itu akan menjadi milikmu. Itu iblis minta disembah. Dalil demi dalil, nomor 13-nya mengatakan sesudah iblis mengakhiri pencobaan kepada Yesus, iblisnya mundur dan menunggu waktu yang tepat. Iblis kemudian mundur dari mencoba Yesus dan memantau Yesus. Minta kemudian di mana waktu yang tepat, waktu yang baik untuk melakukan aksi berikutnya. Itu saudara, jadi berbicara kita itu pakai dalil, jangan congor. Ya, jangan pula Anda menuduh Tuhannya Yahudi itu iblis. Bagus begitu. Ya.